Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sehat semuanya. Ya, kali ini Pak Robi akan membahas mengenai materi PKN ya, di unit kedua lanjutan minggu lalu. Nah, mengenai Pancasila bulat dan utuh. Nah, kemarin kita udah bahas mengenai nilai-nilai Pancasila yang lambang Garuda Pancasila. Nah, apa aja isinya? Nah, sekarang Pancasila bulat dan utuh. Nah, pada unit sebelumnya kita sudah membahas tentang itu ya, simbol gambar sila-sila Pancasila. Nah, di sini ada gambar. Nah, gambar 3 ini ada gambar dan lagi bersepeda ya. Nah, lagi bersepeda, tentu Anda sudah tahu gambar di atas ini dan paham bagian-bagiannya. Ada roda, pedal, rem yang mempunyai tugas yang berbeda, saling berhubungan, serta tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, bagian-bagian sepeda adalah satu kesatuan utuh yang akan berjalan dengan baik jika bagian sepeda saling berhubungan. Demikian juga ketika memahami sila-sila dalam Pancasila. Nah, sila-sila dalam Pancasila tidak bisa dipisah-pisahkan antara sila yang satu dengan yang lainnya. Sila Pancasila adalah satu kesatuan bulat dan utuh. Nah, nilai apa saja yang terdapat pada masing-masing sila dalam Pancasila? Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini nilai-nilai terkandung dalam Pancasila ya. Kita lihat yang pertama, nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius ya. Artinya bangsa yang meyakini adanya Tuhan. Nah, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, negara melindungi kemerdekaan tiap-tiap penduduk ya. Tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Nah, jadi walaupun di negara Indonesia kita ini banyak agama-agama selain agama Islam, nah tetap ya kita juga harus menghormati pilihan seseorang tersebut dalam memilih agamanya, dan kita juga harus menghormati misalnya ada agama selain Muslim atau selain agama Islam, misalnya agama Kristen ya sedang beribadah. Nah, kita hormati, kita menjaga ketertiban antar sesama umat manusia. Nah, sebaliknya agama Kristen juga menghargai agama lain dalam beribadah ya. Nah, jadi itu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sedangkan di sini ada kolom ya, kotak. Nah, kita lihat nih, sampai Bapak perbesar. Nah, ada kolom kotak 1 sampai 3. Sebelah kanan paling atas, sikap hidup rukun dengan pemeluk agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, berikan contohnya ya. Di situ sikap hidup rukun dengan pemeluk agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya apa sih? Ya, sikap hidup rukun. Nah, salah satunya misalnya tadi yang Bapak bilang adalah satu, menghormati ya, menghormati antar pemeluk agama dalam melaksanakan
ibadah masing-masing ya. Tuh, itu salah satunya. Nah, nanti ini dijadikan tugas ya, nanti dicari selanjutnya contohnya ya. Contohnya nanti dicari. Nah, nomor 2 juga nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan di sini yang adil dan beradab adalah bangsa Indonesia sadar bahwa manusia memiliki martabat dan derajat yang sama sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, dengan sesama manusia perlu dikembangkan sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, misalnya di sini pengamatan nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dilakukan antara lain dengan sikap saling mencintai ya sesama manusia, tenggang rangsa, terus saling tolong menolong, hormat menghormati. Nah, tuh. Nah, di sini nanti ada lagi bagannya sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, 1 sampai 3. Nah, apa aja nih? Nanti kalian bisa isi ya. Nanti sikap saling mencintai sesama manusia contohnya. Nah, terus di bawah juga sikap cinta dan bangsa sebagai bangsa Indonesia. Nah, sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Nah, di situ kan karena sila persatuan Indonesia adalah usaha ke arah untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia. Nah, jadi nasionalisme itu sikap cinta tanah air ya. Kalau patriotisme itu udah cinta tanah air, dia juga rela berkorban. Nah, itu patriotisme. Nah, nanti kamu cari juga di bagannya ini ya 1 sampai 3 sikap cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, apa aja 1 sampai 3. Nah, terus yang sila keempatnya nilainya. Nah, sila keempat sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai yang terkandung dalam sila ini ya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini di Indonesia di mana kekuasaan tinggi ada di tangan rakyat. Jadi kekuasaan paling tinggi itu adalah di tangan rakyat. Nah, dari bagian ini di bawah juga ada sikap yang baik saat musyawarah atau mufakat. Nah, sikap yang baik kayak gimana? Nah, misalnya contohnya menghormati atau menghargai pendapat dalam diskusi atau dalam sedang musyawarah. Nah, itu. Nah, nanti kalian cari juga ya. Nah, yang terakhir nomor 5. Nomor 5 itu nilai tergantung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu nomor 5. Nanti juga kalian di bagiannya sikap adil terhadap sesama manusia. Contohnya apa? Sikap adilnya 1 sampai 3. Nah, jadi itu ya nilai-nilai Pancasila ya 1 sampai 5. Nah, nanti kalian bisa cari contoh masing-masingnya. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nanti kita lanjut lagi di next pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.